Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kepergian seniman legendaris Titiek Puspa ini meninggalkan duka mendalam bagi dunia seni dan juga masyarakat. Di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan masih terlihat sejumlah warga ini berziarah ke makam Titiek Puspa. Sabtu pagi, makam seniman legendaris Titiek Puspa didatangi sejumlah masyarakat yang hendak menaburkan bunga ataupun memanjatkan doa. Sejumlah warga mengaku merasa sangat kehilangan dan berharap almarhumah Titiek Puspa diberikan tempat yang terbaik oleh Sang Pencipta. Masyarakat yang datang mulai menaburkan bunga, memanjatkan doa, hingga mengabadikan momen bersama di tempat peristirahatan terakhir Titiek Puspa. Lalu pemirsa, seperti apakah diva legendaris Titiek Puspa di mata keluarga? Kami sudah terhubung dengan Ibu Peti Tunjung Sari, putri dari almarhumah Titiek Puspa. Selamat sore Bu Peti. Selamat sore Mbak siapa? Ya. Mbak Celia dan Mbak Nadila. Mbak Celia dan Mbak Nabila, selamat sore, selamat petang. Selamat sore, ya. Bu Peti. Ya, Bu Peti, almarhumah Eyang Titiek ini kan dikenal baik sekali oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terutama ini di setiap kalangan dikenal baik. Lalu seperti apa Ibu sosok almarhumah Titiek Puspa ini di mata keluarga? Ya memang kalau suruh cerita ini kitabnya udah 7 lemari ya. Jadi tebal-tebal kitabnya itu kalau kami harus cerita. Tapi memang kesimpulannya beliau itu memang the one and only bagi keluarga kami. Kemudian beliau itu memang pejuang kehidupan. Jadi kehidupan itu kan banyak ya, bukan cuma makan, minum saja, bukan cuma cari uang saja, tapi juga yang lain-lainnya, dignity, semua kepribadian, cinta kasih. Jadi terlalu banyak sih kalau mau diutarakan gitu. Lah, saya sendiri sebetulnya umur saya 65 tahun ini, saya masih belajar. Saya masih belajar dari panutan yang beliau selalu lakukan. Beliau ini juga sudah bilang sih sama saya dari beberapa tahun yang lalu, Mbak, pokoknya kalau aku udah gak dapet tugas dari Tuhan, aku mau minta sama Tuhan, monggo dipundhut, katanya, bahasa Jawa, monggo dipundhut, silakan saya diambil. Jadi memang ya karena ketuhanannya dia tuh terlalu besar dan dia merasa memang dia tuh ciptaan Tuhan dan istilahnya dia pegawai Tuhan ya, bukan pegawai partai, petugas partai, bukan petugas partai tapi petugas Tuhan gitu. Jadi kalau udah nggak ada tugas ya silakan diambil gitu. Karena artinya saya akan menyusahkan kalau misalnya sakit-sakitan seperti ini. Jadi sebegitu tahu dirinya beliau gitu. Oke, Bu Peti, Eyang Titiek kan sampai di akhir hayatnya ini dikenal aktif sekali, selalu ada motivasi untuk melakukan hal-hal baik begitu. Apa sebenarnya motivasi yang paling mendasar yang membuat Eyang ini selalu ingin aktif membantu orang-orang di sekitarnya? Ya, jadi pada dasarnya dia sangat bersyukur bahwasanya Tuhan memberikan negara yang namanya Indonesia. Dia itu sangat bangga dengan Indonesia. Dan belakangan ini beliau itu sangat bangga dengan generasi muda Indonesia. Dengan anak-anak Indonesia. Bahkan beliau itu di akhir wawancara kemarin tanggal 24 Maret itu
tolong titip anak-anak Indonesia. Karena memang beliau pernah jadi anak di zaman masa Jepang yang nggak bisa makan, yang pernah makan kulit pisang bekas makanannya Jepang, yang apa namanya, yang nggak bisa makan gitu loh. Jadi dia itu melihat bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu peluangnya sungguh sangat besar untuk maju dan memajukan negara ini. Akan tetapi memang harus dibimbing, harus ditolong, harus diberikan pathway, apa namanya, jalan yang benar, dan tentunya harus diberikan panutan dari pemimpin-pemimpinnya itu, begitu. Baik, Bu Peti, pastinya apa yang Anda sampaikan ini akan menjadi pesan buat kita semua anak-anak muda dan juga Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.